Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan membahas pertandingannya Daniil Dubov, di mana Dubov melakukan beberapa langkah ceroboh yang membuatnya harus takluk dari Grandmaster berperingkat 8 dunia, yaitu Shakhriyar Mamedyarov. Mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam single match chess.com yang berlangsung pada tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 23.04 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Azerbaijan berperingkat 8 dunia yaitu Shakhriyar Mamedyarov menghadapi perlawanan Grandmaster asal Rusia berperingkat 29 dunia yaitu Daniil Dubov. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Mamedyarov menggunakan catur bawah putih dengan rating chess.com 3024 menghadapi perlawanan Daniil Dubov yang menggunakan catur bawah hitam dengan rating chess.com 3011. Mamedyarov memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Dubov yang merupakan pembukaan Hindia. Dan balasan selanjutnya dari Mamedyarov juga cukup mengejutkan, yang jarang dilakukan oleh para pemain catur pada umumnya, dengan gajah menuju petak G5, langsung menyerang kuda hitam, dan ini dinamakan pembukaan serangan Trompowsky. Kita lanjutkan, Dubov membalas dengan pion D5, gajah pukul kuda di petak F6, pion pukul gajah di petak F6, pion E3, memperkuat struktur pion putih di petak pusat, pion C5, Dubov mengajak pertukaran pion yang diterima oleh Mamedyarov dengan pion D pukul C5, gajah pukul pion di petak C5, pion C3, rokade pendek oleh Dubov, gajah D3, kuda C6, kuda D2, pion F5, kuda G menuju F3, dan di sini dilakukan langkah yang cukup bagus oleh Dubov dengan pion menuju petak F4. Langkah ini emang berniat merusak ya pertahanan sayap raja dari Mamedyarov, karena ingin untuk pion di lajur E semakin terbuka, atau jikalau tidak mau memakan pion hitam maka akan sangat sulit. Pion putih ini nanti akan semakin terserang saat benteng hitam melaju ke petak E8 dan membuat serangan 3 kali terhadap pion putih. Jadi oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, yang harus dilakukan oleh Mamedyarov adalah langkah terbaik dengan pion E pukul F4, walaupun ada langkah benteng menuju petak E8. Sebenarnya bisa ya dengan gajah menutup, namun ini adalah langkah yang pasif. Seorang Mamedyarov ingin langkah yang lebih agresif dengan raja menuju petak F1, mengabaikan potensi rokade pendek ya. Namun langkah ini penting, karena bisa dilakukan nantinya pion putih yang ada di lajur G dan H untuk menyerang ya ke pertahanan sayap raja dari Dubov, yang membuat pertandingan ini akan lebih sengit nantinya. Hitam menjawab dengan menteri menuju petak F6, menteri A4, gajah D7, pion H3, pion A6, pion G3, kuda menuju petak B4, gajah pukul pion di petak H7. Oke, kita kembali. Nah, di sini mulailah di antara Mamedyarov dan Dubov melakukan langkah kombinasi demi kombinasi. Kita lihat sebelumnya, kuda menuju petak B4. Di sini gajah hitam menyerang menteri putih, namun gajah hitam ini gratis. Dan juga di sisi lain, kuda hitam mengancam gajah putih. Jadi ini langkah yang cukup bagus yang dilakukan oleh Dubov, yang membuat Mamedyarov juga harus melakukan langkah kombinasi lain. Oleh karena itu dilakukan langkah gajah pukul pion ada tempo skak ya di petak H7, di mana dilakukan raja pukul gajah di petak H7. Lalu menteri pukul gajah di petak D7.
kuda D3 menyerang pion putih 2 kali di petak F2 dan di sini dilakukan langkah benteng menuju petak H2. Disinilah langkah pertama dari Dubov yang sangat ceroboh, yaitu dengan kuda pukul pion di petak F2. Langkah ini dikatakan sebagai langkah blunder menurut analisa komputer. Dan juga memang kalau kita sering bermain catur ya, khususnya di turnamen-turnamen internasional dan nasional, hampir tidak ada pemain yang melakukan langkah kuda pukul pion di petak F2 karena kompensasinya adalah pertukaran satu benteng dengan satu kuda dan satu gajah. Jadi biasanya langkah ini tidak dilakukan. Namun Dubov melakukan langkah ini. Apa balasan Mamedyarov? Dengan benteng pukul kuda, gajah pukul benteng, dan jelas raja pukul gajah. Menteri skak di petak B6 dan raja menuju petak F1. Dan inilah selanjutnya langkah kedua blunder yang dilakukan oleh seorang Dubov dengan menteri pukul pion di petak B2. Ini memang langkah blunder ya. Walaupun niatnya bagus dengan mengancam benteng dan kuda, namun ini adalah kesalahan yang cukup fatal. Karena apa? Kita lihat langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Mamedyarov. Dengan menteri skak di petak F5, raja G8, benteng B1 mengancam menteri, menteri pukul pion di C3, kuda menuju petak G5, menteri pukul kuda di petak D2 yang sebenarnya bukan langkah penting ya. Menteri pukul pion skak di petak F7, raja H8, menteri H5 skak, raja G8, menteri H7 skak, raja F8, menteri H8 skak, raja E7, menteri pukul pion di petak G7 skak, raja D6, benteng B6 skak, raja C5, menteri C7 skak yang membuat hitam hanya bisa melangkah satu-satunya ke petak D4. Dan coba para pecinta catur tebak satu langkah terakhir apa yang dilakukan oleh Mamedyarov yang membuat Dubov menyerah. Ya, langkah itu langkah simpel dengan kuda menuju petak F3, menggarpu raja dan menteri hitam. Dan tepat di posisi ini, seorang Dubov menyerah karena memang kalau partai ini dilanjutkan, maka hanya bisa dilakukan langkah raja menuju petak D3. Dan di sini, jika Mamedyarov lebih jahat dengan melakukan langkah benteng skak di petak B3, kita lihat raja hanya bisa berpindah ke satu tempat, yaitu ke petak E4, dan kuda pukul menteri dengan gratis. Oke, kita coba kembali ke langkah blunder yang kedua yang dilakukan oleh Dubov. Kenapa langkah itu akan sangat fatal terjadi? Dan apa langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh Dubov di posisi itu? Kita coba kembali ya ke langkah blunder yang kedua. Coba kita kembali. Ya, dengan menteri pukul pion di petak B2 ini adalah langkah blunder kedua. Di sini, analisa komputer menyebutkan dalam situasi seperti ini, lebih baik raja hitam dipindahkan ke petak G8. Ini membuat putih kehilangan tempo skak ya. Jika tadi seperti ini, kan menteri putih tadi bisa melakukan langkah ke petak F5 untuk skak. Jika raja pindah ke petak G8, yang akan dilakukan oleh pemain putih dan pemain hitam adalah sebagai berikut. Dengan kuda menuju petak E5, benteng pukul kuda di petak E5. Karena sangat berbahaya ya keberadaan kuda ini, maka harus dipukul dengan benteng. Pion pukul benteng, menteri pukul pion B2. Benteng D1 melindungi kuda, menteri pukul pion di petak C3. Menteri F5, menteri D4. Raja E2, benteng E8, kuda F3 melindungi pion dan mengancam menteri hitam. Menteri skak di petak E4, menteri pukul menteri, pion pukul menteri, dan misalkan kuda menuju petak G5, maka kita lihat dalam papan. Walaupun secara materi
Dubov kalah, namun kita lihat ini jauh lebih mendingan ketimbang situasi di papan tadi, yang dimana akhirnya Dubov terkena skakster ya. Ya, inilah 2 langkah ceroboh yang sangat fatal yang dilakukan oleh Dubov, yang membuat Shakhriyar Mamedyarov menang dengan cukup mudah. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.